Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Kyai Ibu Klason ingkang kula hormati, kula atas nami Mesdi Nenang Handoko saking Mergan, kula termasuk jamaah baru Gus nggih. Ingkang kula cedhia rumiyin saderenge tanglet. Rumiyin kula mengikuti pengawasan tauhid iki nggih menika dumateng Rama Yai Jamaluddin Ahmad saking Tambak Beras. Lah keranten menika beliaunya sampun sedo. Kula mboten dalam arti niku tidak sengaja membuka channel Ponpes Jaya Baru nggih menika sampai saat menika kula ikuti. Lah teng mriki kula tasik sepindah niki teng pengawasan teng Karangploso niki. Nggih alhamdulillah. Ingkang dados pertanyaan kula nggih menika, di masyarakat umum biasanya ibadah itu meskipun masih dalam tahap syariat, kebanyakan orang menganggap itu sudah menjadi bagian dari apa itu namanya, bekal akhirat. Nah itu titik yang tidak dipahami ahli syariat itu di mana? Maka pertanyaan saking kula cekap sematen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami jawab berkenaan dengan Al-Maghfurlah, Mbah Jamal itu dulu juga guru saya pada tahun 86 kalau nggak salah 87 ketika saat saya di Tambak Beras di Pondok Induk Sunan Giri 3, depannya Masjid Induk itu di tingkat atas. Beliau mengajari saya tentang mustalah hadis kalih fikih beliau. Pada saat itu belum ada pembicaraan tasawuf, tapi saya paling salut terhadap beliau. Beliau aslinya Nganjuk, terus di Tambak Beras itu adalah mantu, ya. Tetapi yang menjadi salut saya, beliau menjadi kiai besar di situ, tapi masih mau nyantri berguru terhadap Romo Yai, Mbah Yai Jalil Tulungagung. Saya salut sekali. Beliau di situ ahli kitab, ahli hadis, ahli Quran, tapi saya mau nyantri terhadap beliau Mbah Jalil Tulungagung. Ini yang ku tahu. Ini yang ku tahu. Saya pada saat itu nyantri tasawuf saya itu ada di Mbah Wahib, putranya Mbah Hasbullah. Beliau enggak menyampaikan tasawuf, enggak. Tapi saya dapat paketan, ide ono wong iku. Dekati orang itu. Makanya tempat saya, kompleks saya ada di Sunan Giri, tapi saya sering ke dalamnya beliau Mbah Wahib. Dalamnya Mbah Wahib itu baratnya Gus Hasif. Gus Hasif ya, termasuk saudara itu. Lah, beliau pun akhirnya Allah menjadikan kerasulannya di dalam tasawuf. Beliau siapa? Beliau Mbah Jamal, Jamaluddin Ahmad. Akhirnya beliau juga diberikan Allah kewenangan untuk mengurai ruhaniyah. Sumbernya Al-Hikam, Jami Usulul Aulia. Jadi sebagai muqabbalah dan referensi beliau. Bapak Ibu, itu sepintas sejarah apa yang pernah aku alami dengan beliaunya Al-Maghfurlah. Terus kembali kepada pertanyaan jenengan, mana yang menjadi
benang ya, benang merah, akmaliyah kita di syariat, yang tidak bermakrifat itu mungguh kacamata orang hakikat itu bukan termasuk bekal akhirat, tapi mengapa ketika saat kita waktu dulu sudah mengatakan itu bekal akhirat. Inilah Bapak Ibu masalah iman. Masalah iman. Sebetulnya kita itu bukannya salah ketika masih ada di zona budaknya hawa nafsu. Manakala itu proses. Makanya bahasa Rasul ketika masuk di dalam kaum Taif tidak menyalahkan kaum Taif. Walaupun kaum Taif itu menolak ajaran Rasulullah. Apa yang beliau katakan? Biarin Jibril, walaupun kaum Taif itu tidak menerima ajaran saya maklumi karena dia belum mengerti. Siapa tahu anak turunnya itu nanti jadi pengikutku. Loh. Sama sebetulnya itu. Pada waktu kita ada di Nurul Iman ya, di dalam ruh kita menjadi ahli hijab. Enggak mungkin kita mengatakan sholat itu bukan bekal akhirat. Loh, keterbatasan ruhaniyah kita tentang amal maklum. Loh, gitu loh Pak. Kasih maklum gitu loh ya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan sendiri terhadap orang lain. Jangan. Mending kita menyalahkan diri sendiri. Maklum Pak, pada saat itu iman kita itu masih kecampuran dengan iman yang lain. Karena buta kita, iman kita. Mengapa itu dikasih maklum? Saya ibaratkan gini Pak. Si A ini berjalan Pak. Tapi dalam keadaan matanya buta. Lah, di depan ini ada pohon. Dia kan gak tahu Pak. Akhirnya nabrak pohon. Salahkah dia? Satu sisi saya katakan tidak salah alias kasih maklum sebab dia tidak melihat. Kita sholat tidak tahu Allah, tidak makrifat Allah. Salahkah kita? Satu kacamata mengatakan tidak salah. Kasih maklum sebab mata ruhaniyah kita masih buta terhadap Allah. Ini proses Pak. Kita akan tidak menyalahkan manakala kita sudah duduk di ahad. Akhirnya kasih maklum sebab diri kita dulu seperti itu. Coba saya kembalikan sama dengan pertanyaan terhadap Nabi Adam. Ketika Nabi Adam sudah dikasih warning terhadap Allah, Adam, jangan pernah kau mendekati pohon itu. Jikalau kau enggak mendekati makan, kau akan kekal di surgaku. Tapi jikalau kau mendekat dan kau akan memakan, kau akan kuusir dari surgaku ke dunia. Siap. Ikut Jabir Rasulullah. Nabiullah Adam. Terus sejarah melaku, iblis melebu, nggoda Adam, terus Adam lali, terus mangan, terus diusir. Kira-kira laline Adam iku salah mboten? Kari ndelok kacamata dari mana? Kalau saya lihat kacamata dari skenario Allah, masa Allah salah? Halo? Kan ada asbabun nuzulnya. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi
khalifah. Sebelum Adam dijadikan, Allah sudah memunculkan dawuh terhadap para malaikat. Hei malaikat, saya akan menjadikan makhluk sebagai pemimpin bumi, khalifah, namanya manusia. Ada yang gak setuju, lah gitu toh. Dengan argumentasi macam-macam. Terus Nabi Adam andai kata nggak makan buah khuldi, kita anak turunnya kan ada di surga selama-lamanya lah gitu toh Pak. Terus ayat sing ngomong ke aku malaikat arep ndadekno manusia. Iki lah gak kanggolan. Kacamata satu gak salah karena itu skenario Allah. Kita dulu Pak yang mengatakan sholatku itu adalah bekal akhirat. Gak salah. Walaupun kita belum makrifat rohaniah pada Allah. Apa garis besar di situ barometer apa? Insya Allah. Lah gitu toh? Insya'a lamuno ngersakake sapa Allahu Allah. Insya Allah. Ya, ada dua kemungkinan. Insya Allah apabila Allah mengendaki itu jadi bekal akhirat, tidak ada satupun manusia yang bisa membantah. Manakala itu tidak dikehendaki Allah sebagai bekal akhirat, makhluk siapapun tidak ada yang bisa menghalangi. Makanya diteruskan insya Allah menjadi bekal akhirat. Akhirnya ditegaskan ruhaniah kita oleh Allah di dalam ajaran dinul haq. Beda Pak kacamata dinul haq, kita mengomentari beda. Apa barometernya itu dikatakan bekal akhirat? Secara hakikat makrifat kacamata amaliyahmu kau sertai dengan makrifat, itulah bekal akhirat. Berarti miturut kacamata hakikat. Jadi jenengan manakala ada seseorang yang memakai kacamata syariat yang mengatakan sholatku walaupun tidak makrifat itu bekal akhirat, yo jok mangkel. Ya jangan salahkan. Karena kita dulu ya seperti itu. Argumentasi dua yang beda pendapat dikarenakan kacamata beda, ya jangan menjadikan khilaf, perseteruan, jangan. Gini Pak, nanti kalau kita sudah ditaruh Allah di makrifat Allah di dalam wasilun, kasih bahasanya ngeten sampean kok maklum. Jadi sampean enggak menyalahkan tapi kasih maklum. Bis, kembali terhadap contoh orang yang berjalan ketabrak. Itu enggak bisa kita salahkan. Tetapi sebelum dia ketabrak karena buta, kita kasih tahu, Pak, di depan sampean jarak kira-kira 2 meter ada pohon, Pak. Tak tuntun, Pak, ben gak ketabrak. Ini ada kalanya yang mau, ada kalanya yang tidak. Mereka yang dituntun, yang menuntun matanya gak buta, selamat dia kalau mau. Mereka dituntun, yang buta dituntun orang yang tidak buta, justru dia itu sombong. Inilah Bapak Ibu yang mestinya dihukumi ing mungguh Allah itu innalladzina
Nah kafaru tadi. Jadi jenengan yang menuntun ditolak terus bagaimana jenengan? Ya sudah. Akhirnya ketabrak teman Pak. Salah enggak? Ya sampai sikapi dari kacamata mana kalau gitu. Kecuali dia tidak ada yang memberitahu, terus ketabrak, ini saya dimaklumi. Tapi sudah dikasih tahu, tapi enggak percaya. Kalau 2 meter di depan ada pohon. Kadang-kadang itu kita saking kasihani loh Pak ya, kita tarik. Dia enggak mau sebenarnya, tapi kita tarik. Akhirnya enggak jadi ketabrak pohon. Nabrak pohon, enggak ketabrak, nabrak pohon. Bapak Ibu, jadi bagaimana? Jadi benang merahnya itu adalah iman Pak ya. Iman apa? Kita ketika saat di nurul iman tidak sama di hakul iman. Di nurul iman kita masih iman ada campur tangan yang lain. Tapi iman di dalam hakul iman murni hanya Allah. Yang berkuasa dan apapun hanya Allah. Tapi kalau di nurul iman kita ketika saat di syariat mohon maaf. Semuanya kita punya keyakinan selain Allah itu ada. Enggak, iya enggak, iya pasti. Selain Allah itu berkuasa, iya. Selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat. Itu keyakinan kita pada saat itu. Berhubung kita sudah meng-welcome dinul haq. Dirubah Pak iman kita. Mindset iman kita, ideologi kita dirubah. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan yang lain. Akhirnya mohon maaf Pak, muncullah surat Al-Ikhlas. Katakan Muhammad, kul huwa utawi dia siapa? Yang dia tidak bisa kau sebut, yang dia tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu. Iku Allahu utawi jenenge Allah, iku ahadun esa. Pun di situ pun. Akhirnya iman sampean itu tidak berserikat, tidak menyekutukan Allah. Dulu waktu kita Pak ya, ada di mukasyafah atau di apapun. Mesti dalam hati kita ada iman selain Allah. Itu pasti. Dalam hal apa? Oh karomah. Kok gak karomah ngono lho. Tembus weteng kuwi mau. Kok gak karomah ngono. Mohon maaf ya. Kok gak karomah ono karomah tak lakoni iki mau. Nyun sewu. Gak mungkin duit teko dhewe. Wis dulur, saudaraku, ini zaman sudah penghujung, lepaskanlah perserikatanmu terhadap yang lain. Artinya sudahi kita menyekutukan Allah itu. Murnikanlah imanmu hanya pada Allah yang segala-galanya. Akhirnya duduknya kita sudah di dalam tauhid la ilaha illa anta wa ana. Bahkan di dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah itu memberikan satu makalah. Makalahnya gini Pak. Al-a'malu suwarun qaimatun. Setiap akmal apapun itu patung. Patung. Sholat yo patung. Zakat, haji, sedekah itu laksana patung. Kalau ngomong patung gak bisa bergerak Pak. Gak ada yang bisa memberikan manfaat. Sehingga beliau berani mengatakan bukan
bekal akhirat itu amal seperti patung, tetapi ada terusnya loh itu makalah itu. Wa arwahuha utawi piro-piro roe patung iku ya iku wujudu siril ikhlas fiha. Wujude rahasiane ikhlas fiha di dalam amal. Apa itu? Harus ada ikhlas. Setiap amaliyah harus didasari ikhlas. Kalau ada ikhlasnya berarti patung ini ada rohnya. Kalau ada rohnya bermanfaat. Artinya apa Pak? Makanya kita buka hikam itu kalau belum ada referensi muqabalah diri kita Al-Quranul Qadim. Sik banyak bingung ya Pak. Estu. Makhluk syahidnya tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita ambil. Intisari. Makhluk syahid itu adalah inti sari. Banyak Pak yang bisa membaca kitab. Banyak. Dari segi ilmu alatnya, nahwu sorobnya, lihe-lihe. Banyak. Cuman untuk mengambil makhluk syahid atau intisarinya banyak yang tidak mengerti. Sehingga kitab hanya kita balang, kita baca, tapi tidak bisa kita amalkan. Apa intisari daripada ikhlas itu? Ma'rifatullah. Itu. Ikhlas itu sudah tidak ada pamrih apapun. Kita tidak akan ada tendensi atau pamrih kalau tidak merasa kita yang melakukan. Tidak merasa kita yang memiliki. Semuanya milik Allah. Sehingga kita sholat dikatakan ma'rifatullah. Keakuan kita sebagai makhluk sifat basariyah ini udah lepas Pak. Ini namanya ikhlas. Inilah kata beliau, amal yang ada ruhnya. Berarti setiap laku yang didasari ma'rifatullah itulah bekal akhirat. Di dunia juga. Bukti nanti, jenengan anteng. Damai. Apalagi sok di akhirat. Bahasa syariat, wadah. Inilah yang bighairi hisab itu di sini. Golongan-golongan bighairi hisab itu ada di sini. Berarti maksud daripada ikhlas yang dijadikan sebagai ruhnya amal itu adalah makrifati ruhmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wis kados tukang parkir Pak gak melok duwe, dhek rumangsa gak melok duwe, gak ikut memiliki. Ketika saat yang mempunyai mobil datang ngambil, kita gandoli? Gak mungkin Pak. Karena si tukang parkir itu gak merasa memiliki, aku yakin malah dikasih jalan Pak nggih. Udah keluar. Seperti itulah laksana mungkin. Bapak Ibu hadirin, jadi benang merahnya itu keimanan. Keimanan kita oleh karena iman kita di ahli nurul iman, hijabnya ruhaniyah kita terhadap Allah, akhirnya delok amaliyah fisik itu. Makanya kita doakan insya Allah la'ala shawab. Mudah-mudahan benar itu menjadi bekal akhirat. Tapi kalau dijawab dari pandangan hakikat hakul iman beda lagi. Amaliyah ruhaniyah. Sebab yang kembali besok adalah ruhaniyah. Jasmaniyah kita dari tanah kembali ke tanah, ruhaniyah kita dari Allah